menjelaskan tentang amfibi. Saya Agus Susilo yang akan menjelaskan pertama dan kemudian nanti akan disambung oleh rekan-rekan saya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan apa sih yang dimaksud dengan amfibi. Ketika kita berpikir tentang amfibi, yang terlintas pertama kali mungkin adalah kodok dan kata. Tetapi sebenarnya amfibi bukan cuman kodok dan kata, tetapi ada beberapa ordo lainnya atau subordo lainnya. Nah, apa sih yang dinamakan amfibi itu? Amfibi berasal dari bahasa Yunani. Amfi yang artinya dua dan bios yang artinya hidup. Jadi, secara istilah amfibi dapat diartikan sebagai hewan yang hidup di dua alam. Maksudnya di sini adalah dapat hidup di darat maupun di air. Nah, amfibi sendiri ini memiliki 3 ordo. Yang pertama adalah Anura atau bangsa kodok dan kata, kemudian Caudata atau Urodela, ini bangsa salamander, dan yang terakhir adalah Apoda atau Gymnophiona. Nah, saya di sini akan membahas tentang Anura. Apa ciri khas dari Anura dibanding dengan 2 ordo lainnya? Anura di sini memiliki 2 pasang tungkai sebagai alat gerak. Ia juga memiliki kulit dengan permukaan lembab dari yang licin sampai yang kasar dan bergranula. Ciri khas ini tidak adanya kuku dan sisi. Pada beberapa amfibi lainnya dia memiliki kuku dan sisi. Contohnya nanti pada Apoda atau Gymnophonia. Nah, ketika kecil dia bernafas dengan insang dan memiliki ekor. Dan ketika ia dewasa, insangnya berubah, ia bernapas dengan paru-paru dan kulit, kemudian kepala seperti menyatu dengan badan tanpa leher. Nah, selanjutnya kaki belakang itu lebih panjang daripada kaki depan, sehingga ketika kita melihat ordo Anura ini, mereka seperti berjongkok kalau pada manusia. Nah, ordo Anura sendiri dibagi menjadi 3 subordo. Subordo yang pertama adalah Archaeobatracia, kemudian Mesobatracia dan Neobatracia. Kita masuk ke subordo yang pertama, Archaeobatracia. Archaeobatracia dikenal sebagai kodok atau kata yang paling primitif di antara 2 subordo lainnya. Subordo ini terdiri dari 4 famili dengan jumlah spesies mencapai sampai 28 spesies di seluruh dunia. Ada beberapa spesies yang mungkin sudah punah dan tidak dapat ditemukan sekarang. Adapun famili pada Archaeobatracia itu adalah Ascapidae atau katak berekor, kemudian Bambinatoridae, lalu Alitidae dan Leiopelmatidae. Nah, yang pertama pada famili Ascapidae, kenapa dia disebut katak berekor? Ini saya jelaskan sedikit aja. Pada dasarnya dia sama seperti kodok dan katak yang lainnya, cuman dia memiliki ekor, tapi sebenarnya bukan ekor. Ekor di sini yang dimaksud adalah perpanjangan dari kloaka individu jantan, sehingga ia menyerupai ekor, tapi fungsinya bukan sebagai ekor. Nah, kemudian kita lanjut ke subordo yang kedua, Mesobatracia.
Mesobatrachia ini dianggap sebagai hubungan evolusi antara Archaeobatrachia dan Neobatrachia. Mengapa demikian? Karena Mesobatrachia ini memiliki sebagian ciri-ciri dari Archaeobatrachia dan sebagian ciri-ciri dari Neobatrachia. Nah, subordo yang terakhir adalah Neobatrachia. Neobatrachia terdiri dari spesies katak paling modern. Sebagian katak ini memiliki ciri-ciri morfologis yang lebih kompleks dibanding dengan Archaeobatrachia dan Mesobatrachia. Jadi, katak-katak yang sering kita jumpai sekarang itu banyaknya adalah katak modern atau termasuk dalam Neobatrachia. Nah, ini akan saya rangkum dari beberapa subordo di atas. Yang pertama, Archaeobatrachia. Ia memiliki 4 keluarga dan pada keluarga Ascapidae dia terdiri dari 1 genus. Kemudian di keluarga Bambinatoridae itu terdiri dari 2 genus, dan di Discoglacidae itu 3 genus, dan terakhir di Leiopelmatidae itu terdiri dari 1 genus. Kemudian Mesobatrachia terdiri dari 7 famili dan 21 genus yang sudah diketahui, dan Neobatrachia terdiri dari 21 famili dan 328 genus yang sudah diketahui sampai sekarang. Nah, pada setiap ordo Anura ini, ketika musim kawin, mereka cenderung mencari tempat yang dekat dengan air, karena fertilisasi yang terjadi pada Anura ini terjadi secara eksternal, di mana sel telur akan dibuahi di luar dari tubuh induk betina. Kemudian menetas dan menjadi berudu atau kecebong yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Kemudian mengalami yang namanya metamorfosis. Nah, metamorfosis ini akan dijelaskan oleh rekan saya nanti di akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Anura, dan selanjutnya materi Caudata atau Urodela ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.